Timur dekat kuno, terutama di lembah antara Sungai Tigris dan Efrat yang dikenal sebagai Mesopotamia, sejarah peradaban manusia mencapai salah satu puncaknya. Tempat ini menjadi saksi lahirnya beberapa peradaban besar, seperti Sumeria, Akkadia, Asyur, dan Babilonia. Tanahnya yang subur dan kaya akan sumber daya alam menjadikan Mesopotamia sebagai pusat perkembangan pertanian dan perdagangan yang sangat maju. Letaknya yang strategis di antara Asia, Afrika, dan Eropa juga menjadikannya titik pertemuan berbagai budaya dan jalur perdagangan yang vital. Namun, posisi yang menguntungkan ini juga menjadikan Mesopotamia sering menjadi ajang perebutan kekuasaan antara kerajaan-kerajaan besar. Di tengah perkembangan wilayah ini, Kekaisaran Asyur dan Babilonia muncul sebagai dua kekuatan dominan yang terus bersaing dalam ekspansi dan pengaruh. Kekaisaran Asyur yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 sebelum Masehi, terkenal sebagai kekuatan militer yang ditakuti. Dengan raja-raja seperti Tiglat-Pileser III dan Sargon II, Asyur mengembangkan strategi perang yang agresif dan efektif dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Asyur menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga dengan kekuatan penuh, termasuk kerajaan Israel di utara pada 722 SM. Penaklukan ini menyebabkan pengasingan besar-besaran terhadap penduduk Israel, yang dikenal sebagai pengasingan 10 suku. Penduduk yang kalah ini diusir dan tersebar di berbagai wilayah lain, meninggalkan tanah air mereka yang telah lama mereka tinggali. Di sisi lain, Babel atau Babilonia yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-6 sebelum Masehi tidak hanya terkenal sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan dan budaya yang maju. Di bawah kepemimpinan Raja Nabopolassar dan kemudian putranya, Raja Nebukadnezar II, Babilonia berhasil bangkit menggantikan Asyur yang mulai melemah. Babilonia kemudian memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan Yehuda, yang berujung pada pengepungan Yerusalem dan pengasingan penduduk Yehuda ke Babilonia. Pengasingan yang terjadi antara 597 dan 586 SM ini membawa pengaruh besar pada perkembangan budaya dan spiritual bangsa Yahudi di tempat pembuangan mereka. Penaklukan yang dilakukan oleh Asyur dan Babilonia memiliki dampak jangka panjang yang besar. Peristiwa pengasingan yang dialami Israel dan Yehuda menjadi titik balik dalam sejarah Yahudi, memperkuat identitas agama dan budaya mereka dalam situasi diaspora. Tradisi-tradisi keagamaan, tulisan suci, serta ajaran-ajaran mereka mulai disusun dan dipertahankan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan identitas di tengah bangsa asing. Di sisi lain, peninggalan peradaban Asyur dan Babilonia dalam bentuk budaya, arsitektur, serta tulisan kuno tetap menjadi warisan yang sangat berharga bagi perkembangan peradaban di Mesopotamia dan sekitarnya. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Kekaisaran Asyur muncul sebagai kekuatan dominan di wilayah timur dekat kuno, dengan kekuatan militer dan kepemimpinan yang luar biasa. Kekaisaran ini diperkuat oleh raja-raja besar seperti Tiglat-Pileser III dan Sargon II, yang mengawali gelombang ekspansi besar-besaran. Tiglat-Pileser III memulai dengan memperkuat militer Asyur, memodernisasi pasukannya, dan mengadopsi strategi militer yang inovatif, seperti menggunakan kereta perang dan menembus pertahanan lawan dengan formasi khusus.
Selain itu, Asyur menerapkan taktik yang kejam untuk menaklukkan dan menakuti kerajaan-kerajaan tetangga, menciptakan reputasi yang ditakuti. Sargon kedua kemudian melanjutkan kebijakan ekspansionis ini, mengokohkan kontrol Asyur atas wilayah-wilayah yang ditaklukkan dengan sistem pemerintahan yang ketat dan terorganisir. Salah satu penaklukan penting yang dilakukan Asyur terjadi pada 722 SM, ketika mereka menaklukkan kerajaan Israel di utara. Konflik antara Asyur dan Israel berakar dari ketegangan politik dan keengganan Israel untuk tunduk kepada kekuatan Asyur. Israel, yang pada masa itu bersekutu dengan beberapa kerajaan lain, mencoba melawan dominasi Asyur, namun akhirnya gagal. Penaklukan ini dipimpin oleh Raja Sargon kedua yang berhasil mengalahkan perlawanan Israel dan menghancurkan ibu kotanya, Samaria. Penaklukan ini menandai berakhirnya kerajaan Israel di utara, yang akhirnya jatuh sepenuhnya di bawah kendali Asyur. Kekuasaan Asyur yang kuat menciptakan tekanan besar bagi Israel, merusak ekonomi dan menghilangkan identitas politik mereka. Setelah penaklukan Israel, Kekaisaran Asyur mengimplementasikan strategi politik yang dikenal sebagai pengasingan 10 suku. Asyur melakukan deportasi besar-besaran terhadap penduduk Israel, memindahkan mereka ke berbagai wilayah lain yang jauh dari tanah asal mereka. Taktik ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pemberontakan dan untuk menyebarkan pengaruh Asyur ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Orang-orang Israel yang diasingkan ini tersebar di berbagai wilayah Kekaisaran Asyur, dan keberadaan mereka di diaspora menciptakan dampak besar dalam sejarah Yahudi. 10 suku ini dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai suku-suku yang hilang, karena identitas mereka perlahan-lahan menyatu dengan budaya dan masyarakat di tempat baru mereka, dan mereka tidak lagi menjadi bagian dari komunitas Yahudi yang kembali ke Israel pada masa-masa selanjutnya. Penaklukan ini meninggalkan jejak yang panjang, mengubah tidak hanya peta politik tetapi juga perjalanan sejarah bangsa Israel. Pada abad ke-7 hingga ke-6 sebelum Masehi, Babilonia bangkit sebagai kekuatan baru yang menandai perubahan besar dalam sejarah Timur Dekat kuno. Di bawah kepemimpinan Raja Nabopolassar, Babilonia mulai mengkonsolidasikan kekuatannya setelah periode ketidakstabilan yang dialami Asyur. Setelah penaklukan Israel, Kekaisaran Asyur mengimplementasikan strategi politik yang dikenal sebagai pengasingan 10 suku. Asyur melakukan deportasi besar-besaran terhadap penduduk Israel, memindahkan mereka ke berbagai wilayah lain yang jauh dari tanah asal mereka. Taktik ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pemberontakan dan untuk menyebarkan pengaruh Asyur ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Orang-orang Israel yang diasingkan ini tersebar di berbagai wilayah Kekaisaran Asyur, dan keberadaan mereka di diaspora menciptakan dampak besar dalam sejarah Yahudi. 10 suku ini dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai suku-suku yang hilang, karena identitas mereka perlahan-lahan menyatu dengan budaya dan masyarakat di tempat baru mereka, dan mereka tidak lagi menjadi bagian dari komunitas Yahudi yang kembali ke Israel pada masa-masa selanjutnya. Penaklukan ini meninggalkan jejak yang panjang, mengubah tidak hanya peta politik tetapi juga perjalanan sejarah bangsa Israel. Pada abad ke-7 hingga ke-6 sebelum Masehi, Babilonia bangkit sebagai kekuatan baru yang menandai perubahan besar dalam sejarah Timur Dekat kuno. Di bawah kepemimpinan Raja Nabopolassar, Babilonia mulai mengkonsolidasikan kekuatannya setelah periode ketidakstabilan yang dialami Asyur. Nabopolassar berhasil mengalihkan perhatian dan sumber daya Babilonia untuk membangun kembali kota-kota dan memperkuat infrastruktur,
sekaligus memperkuat posisi Babilonia dalam menghadapi Asyur yang sudah mulai melemah. Setelah kematian Nabopolassar, putranya Nebukadnezar. Kedua, melanjutkan ekspansi dan penguatan kekaisaran ini. Di bawah pemerintahan Nebukadnezar kedua, Babilonia mengalami masa kejayaan, baik dalam hal militer maupun budaya. Nebukadnezar dikenal karena proyek pembangunan yang megah, termasuk Taman Gantung Babilonia dan renovasi besar-besaran kota Babilonia, yang membuatnya menjadi salah satu kota terindah dan paling berpengaruh pada zamannya. Latar belakang kebangkitan Babilonia tidak lepas dari perpecahan dan kelemahan yang dialami oleh Kekaisaran Asyur. Setelah beberapa dekade ekspansi yang agresif, Asyur mengalami keruntuhan internal yang disebabkan oleh pemberontakan dan perpecahan di dalam kerajaan. Negara-negara yang sebelumnya ditaklukkan mulai bangkit melawan kekuasaan Asyur, menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh Babilonia. Kesempatan ini memungkinkan Babilonia untuk melakukan serangan terhadap Asyur dan akhirnya merebut kontrol atas wilayah yang sebelumnya dikuasai Asyur. Dalam konteks ini, Babilonia berperan sebagai kekuatan baru yang tidak hanya menggantikan Asyur, tetapi juga memanfaatkan kelemahan mereka untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya di Timur Dekat. Salah satu pencapaian terpenting Babilonia adalah penaklukan kerajaan Yehuda yang terjadi antara tahun 597 dan 586 SM. Penyerangan ini dipimpin oleh Nebukadnezar II yang memutuskan untuk mengintervensi konflik internal di Yehuda. Setelah pengepungan yang panjang, Nebukadnezar berhasil merebut Yerusalem, ibu kota Yehuda. Pengepungan ini berujung pada penghancuran kota dan bait suci, pusat spiritual bagi bangsa Yahudi. Setelah penaklukan ini, Babilonia mengimplementasikan kebijakan pengasingan terhadap penduduk Yehuda. Banyak warga Yehuda, termasuk para pemimpin dan intelektual, diangkut ke Babilonia, menciptakan situasi baru yang dikenal sebagai pengasingan Babilonia. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Yahudi, mengubah struktur sosial dan spiritual masyarakat mereka. Pengasingan Babilonia membawa dampak yang mendalam terhadap identitas dan budaya Yahudi. Dalam kondisi pembuangan, orang-orang Yahudi terpaksa beradaptasi dan mempertahankan tradisi serta ajaran mereka di tengah lingkungan asing. Ini adalah masa ketika banyak teks suci mulai ditulis dan dikompilasi, termasuk kitab-kitab yang membentuk bagian penting dari Alkitab Ibrani. Pengasingan juga memperkuat rasa identitas kolektif di antara orang-orang Yahudi, yang menyadari pentingnya mempertahankan budaya dan keyakinan mereka dalam menghadapi tantangan baru. Meski dalam keadaan terasing, mereka tetap terhubung dengan warisan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada kelangsungan dan revitalisasi tradisi Yahudi setelah mereka kembali ke tanah air mereka. Pengaruh dari pengasingan Babilonia akan terasa dalam sejarah Yahudi selama berabad-abad, membentuk cara mereka memahami diri dan Tuhan di masa mendatang. Penaklukan Asyur dan Babilonia memberikan dampak yang mendalam dan berkelanjutan terhadap komunitas Yahudi, khususnya selama masa pengasingan. Setelah pengasingan, komunitas Yahudi mengalami transformasi sosial dan spiritual yang signifikan. Dalam kondisi terasing, mereka harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas mereka di tengah kebudayaan baru yang mengelilingi mereka. Perasaan kehilangan tanah air dan tempat ibadah, seperti bait suci, memicu introspeksi mendalam dan refleksi mengenai hubungan mereka dengan Tuhan. Dalam pengasingan, mereka mulai menyusun tradisi dan teks-teks keagamaan yang akan memperkuat identitas mereka. Banyak pemimpin dan cendekiawan Yahudi mulai menulis ulang dan mengkompilasi narasi sejarah mereka, hukum-hukum, dan ajaran agama yang kemudian menjadi bagian dari kitab suci. Proses ini menghasilkan pengembangan teks-teks yang penting
termasuk kitab-kitab yang membentuk Alkitab Ibrani yang mengandung ajaran moral dan etika yang tetap relevan bagi komunitas Yahudi di masa mendatang. Peninggalan dari kekuasaan Asyur dan Babilonia juga memberikan dampak yang besar dalam peradaban Timur Dekat. Kekaisaran Asyur dikenal dengan sistem administrasi yang efisien dan kekuatan militer yang tangguh, sedangkan Babilonia dikenal dengan prestasi dalam bidang arsitektur dan ilmu pengetahuan. Warisan budaya mereka termasuk bangunan megah seperti Taman Gantung Babilonia dan kuil-kuil yang megah tetap menjadi simbol peradaban kuno yang berpengaruh. Selain itu, tulisan dan dokumen yang dihasilkan selama masa Asyur dan Babilonia, seperti tablet-tablet tanah liat dengan tulisan paku, memberikan wawasan berharga tentang kehidupan sehari-hari, pemerintahan, dan praktik keagamaan di wilayah tersebut. Pengaruh Asyur dan Babilonia tidak hanya terbatas pada wilayah Mesopotamia, tetapi juga menyebar ke berbagai budaya dan agama di sekitarnya. Banyak elemen budaya, seperti bahasa, sistem hukum, dan tradisi keagamaan yang ditransmisikan dan diadopsi oleh bangsa-bangsa lain di Timur Dekat. Misalnya, konsep-konsep hukum dan moral dari Babilonia, seperti hukum Hammurabi, memberikan landasan bagi sistem hukum di banyak budaya di kawasan tersebut. Selain itu, banyak unsur budaya dan spiritual yang berkembang dalam masyarakat Yahudi, termasuk praktik ibadah, ritual, dan tradisi, memiliki pengaruh dari pengalaman mereka di Babilonia. Dengan demikian, dampak penaklukan Asyur dan Babilonia melampaui batas-batas politik, membentuk sejarah, budaya, dan agama di Timur Dekat selama berabad-abad. Dalam sejarah dan perkembangan peradaban, Kekaisaran Asyur dan Babilonia memainkan peran yang sangat penting dan berpengaruh. Asyur dengan kekuatan militer dan strategi penaklukan yang agresif berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan menaklukkan banyak kerajaan di sekitar Mesopotamia, termasuk kerajaan Israel. Penaklukan ini membawa perubahan drastis dalam struktur politik, sosial, dan budaya wilayah tersebut. Di sisi lain, kebangkitan Babilonia sebagai kekuatan dominan di bawah Raja Nabopolassar dan Nebukadnezar II menciptakan era baru yang ditandai dengan kemajuan budaya, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan Babilonia dalam menaklukkan Yehuda dan pengasingan penduduknya menandai momen krusial dalam sejarah Yahudi yang akhirnya memicu transformasi identitas dan tradisi mereka. Dampak dari penaklukan Asyur dan Babilonia tidak hanya terlihat dalam konteks politik, tetapi juga menciptakan jejak yang dalam identitas budaya dan agama bangsa-bangsa di Timur Dekat kuno. Pengalaman pengasingan memaksa komunitas Yahudi untuk mempertahankan dan memperkuat identitas mereka melalui penyusunan teks-teks keagamaan dan tradisi yang hingga kini masih menjadi bagian integral dari warisan mereka. Selain itu, peninggalan budaya dan arsitektur yang ditinggalkan oleh Asyur dan Babilonia terus memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang peradaban kuno serta pengaruh mereka yang melampaui batas-batas wilayah. Secara keseluruhan, penaklukan oleh Asyur dan Babilonia membentuk kerangka sejarah yang kompleks, di mana identitas, budaya, dan agama saling berinteraksi dan berkembang. Proses ini tidak hanya menciptakan dinamika baru dalam hubungan antar bangsa, tetapi juga meninggalkan warisan yang akan dikenang dan dipelajari oleh generasi mendatang. Sejarah ini mengingatkan kita akan kekuatan dan ketahanan budaya dalam menghadapi tantangan, serta pentingnya memahami konteks sejarah untuk menghargai keragaman dan kedalaman peradaban manusia.